Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita akan ngebahas handphone yang satu ini, yaitu Realme C15. Saat handphone ini keluar, banyak yang naruh judul, mau itu artikel atau mungkin video di YouTube. Nine Killer. Tentu excited lah ya, karena kita penasaran ngelihat Realme bakal ngeluarin apa. Cuman begitu si Realme C15 ini resmi launch, gue bisa bilang, oh oke, ternyata Redmi 9 dan juga Realme C15 atau Realme C15 ini adalah binatang yang berbeda. Nggak bisa di-compare apple to apple, but however, kalau emang lo penasaran banget pengen ngeliat di channel ini perbandingan antara kedua handphone, silakan tulis di kolom komentar, mungkin akan gue bikin, walaupun postingan gue di Instagram pretty much sums everything's up. Anyway, without any further ado, kita akan ngebahas si Realme C15 ini sedikit lebih panjang. Realme C15 sendiri bukan sebenarnya tidak worth to look, karena emang handphone yang satu ini punya beberapa keistimewaan. Cuman experience gue ngeliat boxnya yang agak lumayan tebal, ini ternyata tanpa gue sadari memberikan kayak semacam petunjuk kalau ternyata si Realme C15 juga merupakan satu buah device yang tebal, 9,8 mili tebalnya. Wow, clearly ini adalah salah satu handphone paling tebal yang pernah gue pegang selama 2 tahun terakhir. Nggak dilebih-lebihin karena memang begitu adanya. Dan nggak berhenti untuk masalah tebal aja, beratnya Realme C15 juga lumayan banget, yaitu 209 gram. Tapi menurut gue, tebal dan juga beratnya Realme C15 ini semacam mandatory. Karena di dalam handphone ini ada baterai 6000 mAh. The good thing though, Realme C15 ini punya desain yang agak unik. Kalau misalkan kita biasa ngelihat handphone-handphone unibody itu ngelengkung di bagian belakang, ini dia memberikan kesan seakan-akan punya frame yang terpisah, walaupun tetap masih unibody. Jatuhnya look seperti ini, fresh, good looking design, dan diperkuat dengan bagian belakang yang punya desain geometri ala Realme. Jadi ya, design wise Realme C15 looking good. Dan juga untuk pengoperasian sehari-hari surprisingly masih nyaman. Gue cukup yakin ini terkait dengan desain bagian belakangnya yang unibody tapi dibikin seperti ada frame-nya. Satu keluhan untuk masalah desain, walaupun ini satu hal yang sangat minor, yaitu peletakan fingerprint sensor yang agak terlalu ke atas. Seperti jari telunjuk gue agak terlalu nge-stretch naik ke atas. I really love kalau misalkan desain Realme seri C berikutnya dengan desain seperti ini, fingerprint sensornya agak turun ke bawah. Kalau kita ngeliat ke bagian depannya, secara layar sendiri Realme C15 menggunakan panel dengan resolusi HD+, 6,5 inci, dan surprisingly punya pewarnaan plus hasil gambar yang fun to look. Biasanya nih emang kalau handphone dengan chipset MediaTek itu bisa dibilang gambarnya saturasinya over, dan juga untuk masalah ketajaman kayak over sharpening gitu loh. Kayak ada digital sharpening yang terlalu terasa banget. But somehow Realme bisa menangani hal ini dengan baik, entah apakah karena layarnya hanya tanda kutip HD+, atau emang engine-nya Realme atau software optimization-nya yang berhasil menanggulangi hal ini. Tapi yang pasti nonton YouTube pakai Realme C15 ini kelihatannya masih nyaman-nyaman aja. Walaupun kalau kita pixel peeping ya kelihatan gambarnya pixel-pixel karena kan emang 720p aja. But overall, it's fun to use kalau misalkan kita hanya menggunakan untuk multimedia sehari-hari. Ya, harganya juga nggak yang terlalu mahal banget, so it's good. Dari sisi performa, Realme C15 mengandalkan MediaTek Helio G35. Entry levelnya MediaTek yang dipakai untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya masih aman. Buka-buka social media nggak ada masalah, browser juga aman. Bukan yang paling gegas tentu, tapi overall masih aman-aman aja lah. However, untuk main game, gue sempat mencoba beberapa kali main Call of Duty Mobile menggunakan si Realme C15 ini, dan yang bisa gue rasakan adalah terkadang itu rasanya agak berat, terkadang lancar. Tapi gue tidak bisa memastikan ya apakah ini karena performa handphonenya atau performa sinyalnya, karena gue selalu menggunakan koneksi wifi yang sama, yaitu di rumah gue menggunakan Telkomsel Orbit. Take it for granted, tapi seperti yang tadi gue bilang, kadang-kadang terasa berat, kadang-kadang terasa aman-aman aja. Dan untuk masalah responsivitas layar, akhirnya gue belum bisa bilang apakah aman atau enggak, karena gameplay yang gue alami tidak konsisten. Seperti yang tadi gue bilang, kadang berat, kadang lancar. Tadi gue sempat singgung kalau Realme C15 ini menggunakan baterai 6000 mAh, dan ternyata nggak cuma baterainya aja yang 6000, ada 2 software yang ditaruh sama Realme di handphone ini untuk membantu optimalisasi baterainya, yaitu namanya adalah App Quick Freeze dan juga Screen Battery Optimization. Gue sendiri sebenarnya bukan penggemar untuk optimalisasi baterai lewat software karena biasanya secara performa jadi kurang nikmat. But
kali ini gue nggak bisa bilang begitu karena emang baterainya luar biasa banget. Dari gue nge-unbox Realme C15 ini 7 hari yang lalu sampai sekarang gue belum pernah nge-charge satu kali pun handphone ini. Dalam mode standby tentu connect ke WiFi, tapi tetap aja 7 hari. Bahkan kalau misalkan lo mau ngelihat saat ini, kita cek ya, untuk screen on time-nya dia berada pada posisi 15 jam. Gua nggak tahu lo bisa ngeliat apa enggak, tapi baterainya ini punya screen on time 15 jam. I mean like who do that? Dan masih tersisa 5%. Wow. Jadi baterainya emang performanya badak. Anyway, kalau lo takut untuk nge-charge handphone ini agak lama, Realme menjanjikan dia bisa nge-charge 25% dalam waktu setengah jam kalau nggak salah menggunakan 18 watt fast charging bawaannya si Realme C15. So clearly untuk masalah baterai jadi jagoannya Realme C15 ini. Dari sisi kamera Realme C15 ini bisa gue bilang agak unik. Kalau gue nggak bisa setuju dengan orang-orang yang bilang Realme C15 kameranya ini 4 tapi gimmick. Gini. Setup kameranya emang bisa dibilang ini agak nyeleneh ya. Karena ada dua kamera, yang satu main kamera 13 megapiksel, satu lagi adalah 8 megapiksel untuk ultra wide angle. Tapi dua kamera lainnya lagi inside of macro, Realme memilih menggunakan dua buah kamera depth sensor. Yang satu dikasih nama black and white kamera dan satu lagi adalah retro kamera atau retro lens dan juga black and white lens. Pada dasarnya seperti itu. Nah, pas gue sempet tanya di press con-nya Realme yang digelar setelah acara launchingnya, mereka bilang kalau misalkan pada dasarnya prinsip kerjanya ini adalah kamera depth sensor, tapi mengalami tweak. Gue nggak ngerti, karena nggak dibilangin juga apakah tweaknya secara software atau secara hardware untuk bisa mengambil filter BW dan juga filter retro dengan lebih baik lagi. Oke, untuk kita tahu seperti apa hasil filter retro dan juga filter BW yang katanya ditweak, itu adalah hasilnya seperti ini. Tentu untuk sekarang gue belum bisa ngasih komparasi dengan filter BW dan juga retro yang tidak ditweak, karena gue sendiri jarang banget menggunakan filter-filter seperti ini. Sementara untuk hasil foto kamera utama dan juga hasil foto kamera ultra wide angle-nya sebenarnya hitungannya aman-aman aja. Tapi lo mungkin pengen menjauhkan jari lo dari fitur chroma boost yang dimiliki sama si Realme C15 ini. Karena beberapa kali gue coba dalam mode ultra wide angle, ternyata chroma boostnya ini akan menurunkan ketajaman dengan lumayan signifikan. Cuman, kalau lo memilih lebih ke permainan warna dibandingin dengan masalah detailing dan juga ketajaman, silakan dipilih chroma boost. Sementara untuk hasil kamera depannya sendiri menurut gue decent. Tentu untuk masalah dynamic range bukan yang paling kuat, tapi ya entry level phone kita juga sebenarnya tidak bisa berharap terlalu banyak. But overall gue bisa bilang kameranya aman-aman aja karena gambar-gambar yang gue dapetin hitungannya masih menarik. Tentu pada akhirnya adalah keluar pertanyaan, jadi sebenarnya si Realme C15 ini worth it apa enggak? Nah, tentu untuk menjawab hal ini kita perlu terbuka dulu. Karena untuk pertama kalinya gue ngeliat Realme bermain dengan strategi yang berbeda. Kalau biasanya dia bermain antara performance versus harga yang lumayan murah, kali ini Realme tidak bermain seperti itu. Karena untuk chipsetnya aja dia masih bermain dengan Helio G35. Iya, benar. Hitungannya sudah cukup untuk entry level. Tapi di harga 1.999 yang biasanya Realme ngasih kita lebih, dia ngasihnya MediaTek Helio G35. Kalau misalkan lo tidak tidak suka dengan performa yang seperti itu, then you may look elsewhere. But let me remind you, dengan harga 1.999 yang lo bayarin untuk Realme C15, lo pertama mendapatkan baterai 6000 mAh. Lo mendapatkan fast charging dalam boxnya 18 watt. Dan gak ketinggalan, lo juga mendapatkan satu buah handphone yang performa baterainya luar biasa karena didukung dengan baterai yang besar dan juga optimalisasi secara software. If that doesn't good enough for you, berarti mungkin Realme C15 ini bukan untuk lo, silahkan mencari handphone yang lain. Cuman kalau lo memang sangat concern dengan masalah performa baterai, berarti handphone ini menjadi salah satu handphone yang pantas untuk dilirik. Ya, practically sesimpel itu memang cara kita melihat satu buah barang. Kalau misalkan setuju silahkan, kalau enggak ya gue juga nggak masalah. Karena tidak bisa memaksakan, satu handphone tentu tidak untuk semua orang di dunia ini. Kalau enggak,
tidak akan ada merek-merek handphone yang berbeda. Anyway, that was my thoughts. Kalau misalkan emang ada satu atau dua hal yang pengen lo sampaikan tentang si Realme C15, silakan berdiskusi secara sehat lewat kolom komentar. I'll be waiting. Link pembelian juga akan gue taruh di kolom deskripsi. Dan itu adalah affiliate link. Jadi kalau lo beli lewat link itu, gue bakal dapat sedikit komisi tanpa ada beban biaya apapun ke lo. Please do, dipakai link itu karena itu adalah cara terbaik untuk mensupport channel ini selain nonton iklan di YouTube. And anyway, I guess that was the video for now. Jangan lupa untuk hit like dan juga klik subscribe, nyalain notifikasinya. I guess I'll see you on the next one. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.